tokoh dan penemuan skema 3. Ayo menjadi penemu pembelajaran 3 dan 4. Baik anak-anakku, tadi sudah ada pembukanya. Kita lanjutkan di pembelajaran 3. Kali ini pemetaan kompetensi dasarnya bahasa Indonesia dan IPA. Ya, ini sama dengan yang kemarin ya, bahasa Indonesia masih ini ya, kompetensi dasarnya IPA juga ya. Baik, kita akan ke pemetaan kompetensi dasar pembelajaran 4. Di bahasa Indonesia masih tetap, kemudian PPKN juga masih sama dengan yang sudah kita pelajari. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini untuk pembelajaran 3 ada 4 ya. Kalian bisa baca ya, di sini ada 4 tujuan pembelajaran di pelajaran 3. Baik, kemudian di pembelajaran 4 juga ada 4 ya. Tujuan pembelajarannya. Ya, kalau sudah kalian baca tujuan pembelajarannya, kita akan lanjutkan. Yo membaca. Baca teks eksplanasi berikut dengan teliti anak-anakku ya. Ini ada sebuah rangkaian lampu di kelasku ya, judulnya ya. Ada paralel, ada seri. Perhatikan gambarnya ya. Di sini ada saklarnya. Ada saklar, ada saklar, ada lampu, ada lampu, ada lampu, ada lampu. Lampunya ada 4 ya anak-anakku. Saklarnya ada 3 ya. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 itu simbolnya S1 ya, dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 S2 ya, dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, L3 dan L4. Ya, kalian harus pahami ya, rangkaian seri dan paralel itu ya. Kalau seri itu kalau dimatikan semua akan mati semua. Untuk paralel tidak ya, yang satu mati, yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Tulis dalam tabel berikut. Kosakata non baku, perbaikan kosakata bakunya, kalimat tidak efektif, perbaikan kalimat efektif. Jadi kalian mencari kosakata non baku. Kemudian ini kosakata bakunya, perbaikannya ya. Kemudian yang kedua, mencari kalimat tidak efektif. Kemudian yang efektifnya sebelah sini ya. Cukup 3 saja cukup ya.
berdasarkan teks tadi ada paragraf 1 topik masalahnya tentang apa tuh ya. Ini sudah biasa ya, kalian sudah paham ya topik masalahnya tentang apa tadi tuh ya. Kemudian paragraf penjelasnya tuh ya, penjelas 2 dan 3. Kemudian yang keempat kesimpulan, pesan, pendapat pribadi penulis. Kan kalian diisi juga ya. Nah, sekarang kamu akan belajar untuk menjadi seorang penemu cilik. Ayo mengamati, temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada satu ruangan yang ada di sekolahmu. Boleh ini diganti dengan di rumah ya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pilih satu ruangan di sekolah yang kamu sukai, di rumah yang kamu sukai ya. Boleh di ruang tamu, boleh di kamar kalian, boleh di ruang dapur atau di teras ya. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruangan tersebut. Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. Catat hasil pengamatanmu. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Simpan hasil kerjamu untuk digunakan pada pertemuan berikutnya. Ya, ini boleh ya. Nggak dikirim juga nggak apa-apa yang ini ya. Kalian hanya mengamati ya. Kalian boleh langsung mempraktekkan ya di rumah kalian. Pilih salah satu ruangan di rumah kalian ya. Amati di ruangan tersebut apakah menggunakan lampu paralel atau seri. Saklarnya ada berapa, jumlah lampunya ada berapa ya, yang menyalanya berapa dan yang matinya berapa. Ya. Kemudian dicatat hasil pengamatannya ya. Ceritakan pada orang tua tentang kegiatanmu hari ini. Bersama orang tua amati rangkaian lampu yang ada di rumah. Apakah terdapat rangkaian listrik campuran? Diskusikan bersama orang tua tentang hal tersebut. Oke, ya, kita lanjut lagi. Next. Sekarang kita ke pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas, apa manfaat dari penemuannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi rambu-rambu tersebut. Nah, silakan mengamati rambu lalu lintas. Nah, ini ya, ada rambu lintas, ada anak yang menyeberang, ada mobil ya. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat, nah ini ya bahasanya ya. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Ya, ada banyak-banyak kalimat di sini ya. Kalian bisa mengamati, bisa melihat di mana kalimat yang efektif atau kalimat yang tidak baku ya nanti. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Ya, tadi kan sudah dibaca oleh kita bersama-sama ya, mana yang tidak baku, mana yang tidak efektif kalimatnya. Kapan kita menggunakan kosakata baku?
Mengapa kita menggunakannya? Silakan kalian isi di sini ya. Cermatilah tulisanmu sebelumnya. Carilah kosakata non baku yang masih kamu tulis. Ubahlah ke dalam kosakata baku. Ya, yang sama masih yang tadi ya. Kemudian kita berdiskusi. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan teman yang ada di sebelahmu atau dengan orang tua kalian ya. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh penggunaan jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, ini sebagai warga yang baik, apakah sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya? Ini berarti mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Boleh diisi nanti melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban tentang tadi ya warga negara yang baik terkait dengan rambu lalu lintas. Ya, sampai sini ya. Nah, sekarang kita amati. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Nah, ini ada gambarnya stop ya, ini segitiga, tiga terbalik ya. Ini tanda silang, ini nomor 4 seperti ini Cibitung ya. Ini rumah sakit ya. Ini Dieng. Nah, artinya ini kalian ini dari rambu-rambu berikut ini mempunyai arti ya. Tinggal kalian cari ini kayak gampang ya. Boleh nanti tanya dengan orang tua kalian ya. Arti dari masing-masing rambu lalu lintas ini. Ya, nanti kalian tulis arti lambang rambu-rambu tersebut. Kemudian apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Nah, kalau tidak ada mungkin waduh kacau balau ya. Mungkin banyak terjadi kecelakaan ya. Apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Boleh lebih atau boleh lain dari yang tadi ya, yang ketika kalian melihat misalkan gambar ada tikungan ya. Nah, biasanya ada rambunya atau rambu-rambu yang lain yang pernah kalian lihat. Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut ya. Misalkan ada perlintasan rel kereta api itu ya. Itu yang lainnya. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Ayo ceritakan. Ya, kalian juga pernah ke jalan raya ya. Bagaimana kalian bersepeda ya? Bagaimana kalian mungkin kalau naik mobil ya? Silahkan kalian ceritakan. Hal-hal yang perlu kamu tulis adalah contoh hak yang sudah kamu dapatkan, contoh kewajiban yang sudah kamu laksanakan, penilaianmu mengenai hak dan kewajiban tersebut. Apakah hak yang kamu dapatkan sudah seimbang dengan kewajiban yang kamu laksanakan? Manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab
hal-hal yang masih perlu kamu perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Apa yang dapat kamu perbaiki dari dirimu di masa yang akan datang. Menurutmu kenapa lampu rambu lintas berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Nah, ini untuk ditulis ya. Boleh ya. Baik, untuk hari ini pembelajaran 3 dan 4 sudah kita selesaikan ya. Mari kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.